Recording. Halo Shiners. Saya mau menyampaikan satu topik malam hari ini tentang how to be a successful parent. Dan saya sebetulnya berharap pertemuan Shine berikutnya kita bisa bagi kelompok sharing tentang materi ini. Baik itu yang masih single maupun yang double, yang sudah menikah, bisa kita sharingkan tentang hal ini. Saya nanti akan bagikan apa yang harus dibahas. Jadi perhatikan baik-baik karena ini penting sekali. Kalau malam ini temanya tentang keluarga, tetapi yang hadir banyak juga yang masih single. Tapi kalian yang masih single, kalian harus dengar baik-baik. Karena apa? Karena membangun rumah tangga itu tidak mudah. Betul? Tidak mudah. Kalau orang belum masuk ke pernikahan tuh kayaknya mungkin berbunga-bunga gitu ya, kayak yang di drama-drama Korea. Enggak, beda banget gitu. Dan kalau kita mau mencari pekerjaan lulus SMA, kita perlu belajar 12 tahun loh. Tapi kalau mau sampai dengan sarjana, kita belajar 16 tahun. Lama banget. Tapi untuk menikah, kita belajarnya berapa lama? Kalau mau menikah, biasanya nggak mau belajar. Rasanya kalau gereja nyuruh BPN 6 bulan, aduh gereja mempersulit. Kita nggak mau, padahal pernikahan itu seumur hidup. Tapi kita tidak mempersiapkan. Paling yang dipersiapkan itu dana. Betul? Orang pada pusing dengan dana. Padahal itu tidak penting sebetulnya kalau kita masuk ke dalam pernikahan. Dulu waktu saya masih kuliah, saya sudah sering mendengar khotbah tentang keluarga. Saya dekat dengan gembala saya, jadi kita tuh sering anak-anak muda, anak-anak mahasiswa itu sering dikasih masukan-masukan gitu ya. Jadi waktu saya menikah, saya tidak kosong, saya punya bekal, tetapi tetap saja yang namanya belajar itu tidak ada habisnya. Jadi harus di-upgrade terus. Dan saya ingin rumah tangga saya itu jauh lebih baik dari papa mama saya. Dan saya sekarang juga ingin rumah tangga anak-anak saya itu jauh lebih baik dari saya. Jadi anak-anak muda yang hari ini hadir, yang masih single, kalian harus punya tekad pernikahan kalian nanti harus jauh lebih baik dari orang tua kalian. Dan bagaimana dengan Shiners yang hari ini sudah anaknya udah gede semua, udah punya cucu. Shiners yang sudah punya cucu bisa membagikan firman Tuhan malam ini untuk anak-anaknya, untuk menantunya, untuk wanita-wanita muda, junior-junior kita semua. Dan doa Bapa kami itu ada kalimatnya yang pertama, kalau doa Bapa kami kan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kalau kita menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, kita diampuni semua dosa kita. Karena itu, kita pasti masuk surga. Tetapi, sementara kita masih hidup di dunia ini, kita bisa menikmati surga kalau kerajaan Allah itu ada dalam hidup kita. Seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Makanya kita bisa menghadirkan surga dalam hidup kita. Bagaimana dengan Shiners malam hari ini, setuju nggak kalau mendidik anak sekarang ini jauh lebih sulit? Padahal fasilitas, sarana jauh lebih mudah, lebih modern, tetapi mendidik anak sekarang jauh lebih sulit. Kalau dulu, zaman saya mau cari gambar porno itu sulit banget. Saya pernah waktu SMA disuruh lihat pena, suruh lihat gitu loh dalamnya. Karena saya tuh sama sekali nggak pernah lihat gambar-gambar porno. Saya bingung, ini gambar apa, Mickey Mouse atau apa, saya bingung. Semua teman saya tuh ketawa. Dan ternyata itu gambar porno gitu. Dan waktu itu ada majalah yang isinya itu mungkin yang seusia saya masih ingat,
gambar-gambar wanita-wanita yang pakai baju renang seksi. Majalah apa waktu itu? Populer, ya. Jadi untuk cari gambar-gambar porno waktu itu harus beli majalah. Tetapi sekarang ibu-ibu memberikan akses kepada anaknya untuk mudah melihat gambar porno. Betul? Ibu-ibu dengan mudah memberikan akses kepada anak-anaknya supaya anaknya lebih mudah untuk melihat gambar porno. Dengan apa? Dengan memberikan HP. Kita kan tidak bisa melihat anak kita apa yang dibuka. Anak-anak SD banyak sekali yang sudah bisa mengakses pornografi. Dan waktu kita menikah, kita ini tidak tahu bahwa Alkitab kita itu isinya adalah pikiran-pikiran Tuhan. Jadi kalau kalian tidak suka baca Alkitab, kalian tidak tahu pikiran Tuhan itu apa. Karena Alkitab itu semuanya kalau kita baca itu isinya pikiran Tuhan sehingga kita tahu oh Tuhan itu menyuruh kita menikah itu untuk apa. Dan di Alkitab, Tuhan itu punya konsep untuk pernikahan. Jadi Tuhan itu melalui firman-Nya, melalui Alkitab, Tuhan itu menulis konsep pernikahan. Dan Tuhan yang menciptakan kita, itu Tuhan yang punya ide pertama kali tentang pernikahan. Jadi pernikahan itu idenya Tuhan. Rencana Tuhan dari semula menciptakan Adam dan Hawa adalah supaya mereka berkuasa dan bertambah banyak, beranak cucu, menguasai bumi. Jadi kalau anak-anak muda, signers malam hari ini yang sehat badannya, jangan punya rencana child free. Itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu Tuhan punya ide supaya manusia menghasilkan keturunan, itu kita waktu menikah itu konsepnya beda dengan Tuhan. Kalau kita tidak membaca Alkitab, kita pikir menikah itu supaya kita lengkap, supaya kita bahagia. Terus nanti punya anak. Kenapa punya anak? Ya kalau tua, ada yang ngurus. Kalau sakit, ada yang ngurus. Kalau sudah nggak punya income, anaklah yang jadi sandaran. Padahal Alkitab tidak menulis semuanya itu. Jadi konsepnya kita itu salah semua tentang pernikahan. Dan rencana Tuhan supaya kita menikah adalah untuk menghasilkan keturunan ilahi. Maleakhi 2 ayat 15. Bukan sembarang keturunan, tetapi keturunan ilahi. Ini catat benar-benar. Saya pernah khotbahkan di sini keturunan ilahi adalah keturunan yang tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Keturunan yang tahu tujuan Allah dalam hidupnya dan yang mengamalkan kebenaran di muka bumi. Jadi kita tidak menghasilkan anak-anak pemberontak, tetapi menjadi orang tua itu tidak mudah. Jadi saya tekankan, menjadi orang tua yang sukses itu tidak mudah. Tapi saya mau jelaskan sebelumnya supaya perspektif kita waktu dengar firman Tuhan malam ini sama. Apa yang dimaksud dengan orang tua yang sukses? Tolong Kevin. Orang tua yang sukses itu orang tua yang setia dan tepat mentransferkan prinsip-prinsip yang akan memperlengkapi anak-anak untuk menemukan dan memenuhi kehendak Allah bagi hidup mereka melalui perspektif, instruksi, ajaran-ajaran, arahan-arahan, dan praktek melalui tingkah laku. Ini arti orang tua yang sukses. Bukan orang tua yang bisa mencetak dokter, mencetak hakim, pengusaha terkenal, banyak duit, bukan. Tetapi prinsip-prinsip firman Tuhan ditransferkan kepada anak-anak. Kalau kita sudah mengajarkan prinsip-prinsip yang sebentar lagi saya mau bagikan kepada anak-anak kita, apakah ada kemungkinan anak-anak itu keluar jalur? Kita sudah mengajarkan prinsip-prinsip, bisakah anak kita keluar jalur? Anak kita melakukan kesalahan? Sangat bisa. Tetapi
anak kita bisa kembali. Contohnya waktu saya dari kecil, saya itu sekolah minggu nggak ada liburnya. Jadi saya itu sampai masih ngompol itu saya sekolah minggu. Saya masih ingat sekali kenangan yang saya ingat. Saya itu ngompol di sekolah minggu, pulang itu celana saya bawa sampai kering. Jadi saya waktu sekolah minggu itu ajak tetangga saya yang muslim, semuanya dibawa papa saya. Waktu itu mama saya belum Kristen. Kami rutin sekolah minggu nggak ada liburnya. Dan nilai-nilai yang ditanamkan itu tidak hilang. Meskipun waktu saya umur 18 tahun, 17 ke 18, saya keluar jalur selama 1 tahun. Keluar jalur karena apa? Karena kuliah nggak ada orang tua, saya merasa bebas dan 1 tahun saya tidak ke gereja, saya tidak memikirkan hal-hal yang rohani, tetapi Tuhan tarik kembali. Karena apa? Karena yang sudah ditanamkan dari kecil itulah yang membawa saya kembali. Tanpa campur tangan orang tua saya. Orang tua saya nggak tahu saya nggak ke gereja. Kalau kita baca dari Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Signers, dikatakan jalan yang patut, berarti ada jalan yang tidak patut. Bisa loh orang tua mendidik anak dengan jalan yang tidak patut. Tetapi Amsal mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Meskipun anak-anak sempat melarikan diri, dia pasti kembali. Kalau kita tanamkan prinsip-prinsipnya. Sekali prinsip-prinsip itu ditanam, anak-anak itu memahami, dan prinsip-prinsip itu akan menjadi bagian dari pola pikir, menjadi bagian dari hidup mereka, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri, apapun yang terjadi, mereka bisa salah, tetapi mereka pasti kembali. Jadi, sebelum saya sampaikan prinsip-prinsipnya apa, waktu kita mendidik anak, ingat ya, saya pernah sampaikan di sini ada 4 pilar. Ada pengajaran, kalau ada pengajaran tentu harus ada keteladanan. Ada disiplin, ada kasih. Harus ada 4 pilar ini. Prinsip apa saja yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita melalui arahan, melalui instruksi, melalui tingkah laku kita. Yang pertama itu prinsip yang harus kita ajarkan itu masalah spiritual atau masalah rohani. Setiap orang tua punya tanggung jawab mengajarkan kepada anaknya siapakah Tuhan Yesus itu. Signers pernah mengajarkan ke anak-anaknya dari kecil siapakah Tuhan Yesus, atau kalian menyerahkan kepada gereja. Tanya-tanya sana sama guru sekolah minggu, mama juga nggak ngerti. Kita harus mengajarkan bagaimana Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Bagaimana supaya kita bisa selamat dan masuk surga. Bagaimana caranya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ikut perjamuan kudus supaya anak-anak kita mengingat tentang pengorbanan Yesus. Pentingnya bertumbuh sebagai orang Kristen, bukan jadi orang Kristen yang bantat. Kesana nggak bertumbuh, sakit hati, pindah ke sana, ngerusak lagi, pindah lagi. Kita harus mengajarkan anak kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Pentingnya baca firman Tuhan. Dan kita, mama-mama, harus baca firman Tuhan di depan anak-anak. Jadi mama-mama tidak cuma nyuruh-nyuruh nih, mama juga baca. Dan kita mengajar bagaimana caranya berdoa. Ada banyak orang tua nggak tahu cara berdoa, nggak berani berdoa. Nah, anak-anak suruh lihat di mana. Mengajarkan bagaimana melayani Tuhan dan melayani sesama. Belajar sejak dini bagaimana melakukan sesuatu untuk orang lain. Pentingnya berkomunitas. Jadi bukan anak yang cuma datang ke gereja pulang tidak punya komunitas, itu salah besar. Jadi kita mama-mama harus mengajarkan ini. Kenapa ya banyak orang tua gagal mengajar anak-anak dalam hal spiritual? Karena orang tuanya tidak rohani. Orang tuanya tuh hanya beragama. Benar? Beragama Kristen itu berbeda dengan orang yang berpusat kepada Kristus.
Ayo kita cek diri kita. Apakah kita beragama Kristen? Apakah kita berpusat kepada Kristus? Itu beda. Contohnya, kalau orang beragama Kristen, itu kalau hari Sabtu, anaknya ditanya, Dek, besok ke gereja enggak ya? Hari Sabtu didiskusikan ke gereja atau ke mall, terus nonton. Lah kalau anak-anak ditanya, tentu anak-anak bilang, iya Mang, nggak usah ke gereja, capek. Sabtu ekstrakurikuler, banyak tugas kelompok. Anak-anak pasti jawab begitu. Kalau anak-anak ditanya gitu bilang ini, iya mah capek mah, mau bangunnya siang, nanti langsung aja kita ke mall, makan, terus nonton. Suami juga begitu. Suami ditanya, Pi, besok ke gereja enggak? Suaminya jawab, aduh minggu ini sibuk banget. Besok hari Minggu, aku mau istirahat, bangun siang. Ini orang yang beragama Kristen. Hidupnya tidak berpusat kepada Kristus. Kalau orang yang berpusat kepada Kristus itu ada keseimbangan. Saya ajarkan ke anak saya, kalau kamu aktif di sekolah, OSIS lah segala macam, boleh. Tapi Minggu harus ke gereja. Harus bisa doa sama-sama. Doa seperti kami doa Jumat itu ada dulu doa remaja. Jadi saya ajarkan kalau kamu aktif di sekolah, kamu juga harus aktif di gereja. Tidak ada yang namanya Minggu off. Tidak ada, tidak pernah. Saya sering sharing ke teman-teman, anak saya pernah dikirim lomba ke Surabaya, pulang jam 2 pagi. Saya bilang nggak apa-apa. Tapi jam 7 harus ibadah, karena di Malang waktu itu jam 7 pagi. Memang resikonya saya teriak-teriak bangunin anak saya, tetapi harus berangkat. Waktu anak saya masih bayi, susternya sudah tahu, mau mandi mau enggak, pokoknya ganti baju berangkat ke gereja. Jadi tidak ada alasan. Banyak orang kan kalau ke gereja, kok ini istrinya mana? Kok enggak ke gereja? Anaknya belum bangun. Jadi anak itu ditungguin. Anak yang menentukan orang ibadah atau tidak. Ini sudah melenceng banget dari rencana Tuhan. Kalau orang tua tidak memahami, gini, kenapa orang tua tidak bisa mengajarkan hal-hal yang sifatnya rohani atau spiritual? Karena orang tua tidak memahami. Karena orang tua malas belajar. Betul? Ada banyak kan mama-mama yang penting Yesus. Yang penting Yesus. Aku nggak usah belajar, yang penting Yesus. Ini mangsa yang paling mudah dimakan oleh setan. Dan kenapa orang tua tidak bisa mengajarkan hal-hal spiritual kepada anak? Karena orang tua tidak bisa menjadi contoh dan tidak bisa menjadi teladan. Orang tua tuh hanya teriak-teriak, ayo ibadah, ayo baca Alkitab. Hanya teriak-teriak tetapi tidak menjadi teladan. Contohnya, saya tanya sama anak kelas 6. Saya WA, kenapa hari Minggu kok nggak datang ibadah? Karena pas saya ngisi kelasnya anak itu, tak tanya, kenapa kamu kok nggak ibadah? Jawabnya luar biasa. Tante, aku ikut papa. Dia bilang gitu. Papamu kemana? Di rumah. Jadi dia ikut papanya di rumah. Itulah keteladanan. Gimana anak bisa rohani kalau lihat papa mamanya di rumah? Saya pikir papanya ada bisnis atau apa, ternyata di rumah. Itulah yang membuat orang tua gagal untuk mendidik anak dalam hal spiritual. Yang kedua, prinsip apa yang harus kita ajarkan? Moral atau etika. Diajarin jujur. Tidak peduli apapun harus jujur. Taat sama orang tua. Kalau anak tidak bisa taat sama orang tua, dia juga tidak bisa taat sama Tuhan. Hormat sama orang tua. Kalau anak tidak bisa hormat sama orang tua yang kelihatan, dia juga tidak bisa hormat sama Tuhan. Anak harus mengerti pentingnya kejujuran, integritas, kesetiaan, kemurnian, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Mengajarkan konsekuensi kalau anak itu tidak taat. Konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya kalau melanggar firman Tuhan?
Jadi anak-anak itu belajar lebih cepat dengan melihat daripada mendengar. Jadi orang tua itu harus jadi contoh, jadi model. Kalau kita ingin anak-anak punya moral, punya etika, dia belajar dari rumah loh. Dia lihat kita loh. Kalau orang tua tidak bisa menjadi teladan, itu artinya kita mengajar anak-anak menjadi orang-orang yang munafik. Yang ketiga, prinsip yang harus diajarkan adalah relasi. Orang tua harus mengajar anak-anak bagaimana berhubungan dengan orang lain. Tidak hanya teman sebaya, tetapi bagaimana berhubungan dengan orang dewasa. Saya kalau anak saya pesan gini, Sarah, kalau kamu ketemu mamanya temen, mungkin tante itu lupa sama kamu, tapi kamu tahu itu mama temenmu, kamu sapa aja. Tante, sapa aja, entah dia ingat atau lupa, pokoknya disapa. Saya bilang gitu. Terus anak-anak diajari memilih teman yang baik itu yang bagaimana. Cara berhubungan yang baik, pertengkaran itu biasa. Tetapi dia harus belajar proses bagaimana mengasihi, bagaimana menghargai, bagaimana belajar terbuka. Itu tentang relasi. Jadi perhatikan anak-anak kita kalau mulai ansos, tidak senang berhubungan dengan orang, asik dengan gadgetnya. Tugas orang tua itu mengatur pemakaian gadget. Banyak kan anak-anak sambil makan sambil main game. Nggak tahu yang dimakan apa, dia asik main game. Kumpul-kumpul keluarga, semuanya main game. Benar? Itu tidak boleh dimaklumi. Jadi orang tua itu tugasnya mengatur anak-anak dalam memakai gadget. Waktu berelasi dengan orang itu gimana. Jadi harus dikomunikasikan, pentingnya punya relasi. Yang keempat, prinsip apa yang harus diajarkan? Ini mungkin banyak juga orang tua yang lupa tentang panggilan hidup anak-anak kita. Jadi orang tua itu bertanggung jawab mendidik di dalam pendidikan anak. Jadi orang tua itu harus mulai mengamati anak ini bakatnya apa. Anak ini arah minatnya kemana. Jangan semuanya harus IPA. Saya di Palembang tahun 2013, itu masih ada orang tua yang memaksakan anaknya harus IPA. Itu tuh sudah kuno banget. Harus IPA supaya nampak pinter, supaya bisa masuk ke semua jurusan, itu sudah kuno. Jadi membimbing dalam pendidikan itu artinya kita itu mengamati anak kita. Anak kita nih potensinya di mana? Ada banyak orang tua anaknya nggak bisa matematika, nggak bisa fisika, diteter harus les Senin sampai Sabtu, les matematika, fisika sampai anaknya stres. Padahal bakat anaknya apa? Seni. Selama Senin sampai Sabtu anaknya nggak sempat ngurusi seni yang menjadi passionnya karena orang tuanya bingung ngurusi nilai matematika dan fisika. Saya pernah waktu kuliah ngelesin anak ya. Yang satu keluarga ini anaknya pinter-pinter. Itu hiburan buat saya. Ngelesin sebentar, makanannya yang disuguhkan enak, gajinya besar. Di dua keluarga yang lain, aduh ampun, saya pernah gebrak meja. Nggak hafal-hafal, disekolahkan di sekolah Katolik yang bagus. Jadi sekolah Katolik itu yang di Malang itu bagus banget, tapi ya memang butuh yang orang yang memang akademisnya bagus. Saya sampai stres. Tapi memang waktu saya ngobrol, anak ini bakatnya di seni. Dua-duanya, ini dua keluarga yang berbeda, itu bakatnya di seni. Yang satu sekarang meneruskan usaha mamanya di Malang dan Surabaya, punya bridal yang sangat terkenal. Waktu saya ngelesin dia, mamanya sudah terkenal, punya bridal dan salon. Sekarang anak itu yang saya lesin, sekarang menguasai usaha mamanya. Ya memang passionnya di situ. Kalau ditekan matematika, kalau saya ngomong sama anak saya, yang penting nggak remedi ya, share ya. Karena apa? Kalau remedi kamu rugi waktu, ngulang lagi. Usahakanlah gimana gak remedi, tapi pendeta kan gak punya uang untuk ngelesin. Jadi saya bilang cari temenmu yang pintar matematika, tanya-tanyalah. Dan orang tua mendoakan. Dan memang anak saya ranking 1 karena semua pelajarannya bagus.
Dari yang matematika, fisika, sampai gambar itu semuanya bagus. Itu anugerah Tuhan. Tanpa ditekan-tekan, didoakan saja. Target mama papanya nih, jangan remedi. Aduh, saya paling sebel kalau remedi. Dan memang anak saya dua-duanya tidak pernah remedi. Terus membimbing anak-anak itu untuk menemukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Jadi orang tua itu jangan maksa. Papa saya dulu begitu, anaknya 7, kamu di teknik sipil, oh kamu Jing dokter, makanya saya salah jurusan. Kakak saya yang pinter matematika, papa saya bilang, sudah kakak Koko sudah sipil, kamu ini matematikanya pinter, bahasa Inggrisnya pinter, kamu sastra Inggris, yang sini ekonomi. Papa saya tuh mau merencanakan, ini anaknya 7 ini punya profesi yang berbeda-beda, dan supaya bisa menjadi kaya raya. Ternyata saya merasa memang saya salah jurusan. Jadi orang tua harus membantu anak-anak untuk menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Membantu anak-anak itu memahami mana yang menyanyiakan hidup, mana yang menginvestasikan hidup. Kalau anak-anak kan suka gitu ya. Kenapa kamu main game terus? Mami ini gak tahu, nanti aku akan bikin game. Pada kenyataannya enggak. Mereka tidak sebegitu kreatifnya untuk menciptakan game. Mereka hanya menghabiskan waktunya untuk main game. Ada anak-anak yang kita tahu, anak ini pengen jadi polisi. Tapi orang tua tidak mengarahkan. Kalau jadi polisi itu matanya nggak boleh minus, tinggi badannya, ada banyak kan suplemen supaya anak ini tingginya memenuhi syarat. Gimana supaya dia berolahraga, supaya kalau masuk ke kepolisian diterima. Jadi ada banyak orang yang tidak memperhatikan anak-anaknya di dalam menemukan panggilan hidupnya. Orang tua juga harus membantu memahami hidup itu bukan hanya cari gelar, cari uang. Tuhan punya kehendak dan rencana atas setiap hidup anak kita. Bukan rencana dan agenda orang tua. Yang kelima, prinsip yang harus kita ajarkan, prinsip keuangan. Ada banyak orang tua lupa mengajarkan tentang keuangan, dan zaman sekarang Gen Z itu selalu kepengennya retire rich, retire young, kepengennya pensiun dini, pensiun kaya. Tetapi tujuannya apa waktu mereka merencanakan memimpikan pensiun dini, pensiun kaya? Nanti aku bisa kemana saja, menikmati waktuku, menikmati uangku. Ini saya dapat pelajaran ini dari MLM. Cepat pensiun, nanti kamu bisa apa saja, kemana saja. Dan itu bukan rencana Tuhan. Saya baru tahu juga waktu saya belajar Crown. Dapat passive income, kalau kita punya rencana mau kemana saja, atau bahkan aku tidak mau melakukan apa saja, tinggal menikmati, itu bukan rencana Tuhan. Kita baca ya, di Lukas 12 ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Terus 17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi yang katanya mau passive income, mau bisa kemana saja, itu bukan yang Tuhan maksudkan. Karena Tuhan mau kita tetap produktif, tetap berbuah, dan memuliakan Tuhan. Tidak ada kata pensiun.
Orang tua harus mengajarkan kepada anak bahwa Tuhan itu pemilik segalanya. Tuhan yang punya semuanya. Menghasilkan uang harus jujur. Membelanjakan dengan bijaksana. Jangan didorong anak-anak semakin konsumtif. Menginvestasikan dengan bijaksana. Jangan tergoda investasi bodong. Betul? Kan ada banyak yang tertipu. Mengembalikan persepuluhan dengan setia. Suka memberi. Lebih penting mana? Mengajar anak menabung atau memberi persepuluhan? Saya tuh teriak-teriak di anak-anak sekolah minggu yang sudah mengerti uang. Tidak ada reaksi. Dulu Samuel aja yang bereaksi. Ada satu anak lagi temannya Samuel yang rutin setiap bulan memberikan persepuluhan dari uang sakunya. Kebanyakan anak-anak uangnya setor orang tua, uangnya beli apalah. Tidak ada yang diajari untuk memberi, mengembalikan persepuluhan. Menabung itu untuk diri sendiri. Tetapi mengembalikan persepuluhan itu menabur benih. Dan itu harus diajarkan kepada anak-anak sejak kecil. Kemarin Imlek anak saya Imlekan di Surabaya. Nggak usah lagi diingetin, mana persepuluhannya, berapa, jangan lupa, nggak ada. Mereka setiap terima penghasilan dari manapun, dengan teliti mereka hitung. Jadi itu sudah dibudayakan, sudah dibiasakan dari kecil. Yang keenam, prinsip otoritas. Prinsip otoritas kebanyakan tidak terpikirkan untuk diajarkan. Anak-anak itu harus tahu bahwa di atasnya itu ada otoritas yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi anak-anak itu harus tahu memberi pertanggungjawaban kepada otoritas di atasnya. Kalau anak-anak tidak tahu bahwa ada otoritas di atasnya, anak kita menjadi anarkis. Lihat nggak video yang beredar anak sekolah lagi main basket di Bogor? Lagi beredar itu. Lagi main basket, temennya lagi diam-diam tahu-tahu dipukul. Pokoknya mainnya kasar sekali. Dan itu terekam di kamera dan itu diviralkan. Anak-anak sekolah, masih SMP atau SMA, kayaknya SMP. Dan itu anak-anak tidak diajarkan bahwa ada otoritas di atasnya dan dia harus bertanggung jawab. Kita harus kasih tahu anak kita bahwa Tuhan itu otoritas yang paling tinggi. Jadi setiap anak-anak diajari kamu itu bertanggung jawab sama Tuhan loh. Tuhan itu lihat loh, kamu di mana aja Tuhan ada. Dan kalau misalnya anak-anak tahu kepada siapa dia bertanggung jawab, kita tuh tidak perlu repot mau neropong anak kemana-mana. Anak-anak kalau pacaran atau di kampus, di luar kota, di luar negeri, mereka tahu bahwa mereka harus hidup tidak ceroboh karena ada Tuhan, di mana dia harus bertanggung jawab. Tapi kalau anak tidak diajari, dia akan ceroboh. Dan orang tua juga menjadi otoritas tertinggi setelah Tuhan. Karena itu orang tua harus tahu kalau kita ini jadi otoritas tertinggi di rumah, setelah Tuhan, kita ini harus jadi contoh. Jangan ngomong anak-anak, kamu jangan begadang. Kitanya begadang. Jangan main TikTok. Orang tuanya main TikTok. Ayo kamu jangan duduk, olahraga. Orang tuanya nggak olahraga. Hei anak-anak, kamu nggak boleh ngerokok, tapi orang tuanya merokok. Gimana anak-anak bisa respect sama orang tua kalau orang tua itu tidak menjadi contoh? Disuruh sopan, tapi orang tuanya tidak sopan. Jadi anak-anak harus diajari tanggung jawab yang pertama kepada Tuhan, tanggung jawab yang kedua kepada orang tua. Tapi kenyataannya banyak orang tua takut sama anak. Betul? Orang tua yang diatur anak. Ya kan? Kalau saya suruh ada teman, sekali-sekali HP anak itu di sweeping. Langsung ambil, suruh buka, cek dalamnya ada apa aja. Aduh nanti marah anakku, ke kamar mandi aja HP-nya dibawa. Loh itu HP yang beli siapa? Ya aku yang beliin. Loh kok kamu takut? Orang itu duit-duitmu.
Kalau anak saya waktu itu SMP, si Sarah itu SMP sudah bisa beli BlackBerry Gemini waktu itu, karena anak saya pintar sekali cari uang. Tapi saya sebagai orang tua tetap, meskipun itu uangnya dia untuk beli, saya bilang tidak boleh di password. Mami boleh buka kapan saja, itu perjanjian waktu anak pegang HP. Karena kita di atas anak kita yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Terus yang ketujuh, prinsip yang terakhir, hanya ada 7. Personal atau pribadi. Jadi anak itu perlu diajar bahwa kamu itu berharga. Di mata orang tua kamu itu berharga. Anak itu kalau tahu bahwa dia berharga, anak itu tidak mudah diintimidasi waktu gagal. Ada banyak anak-anak depresi karena merasa, aduh kalau aku gagal, aku nanti dimarahin papa mama. Nanti aku dihukum. Dia ketakutan kalau dia tidak bisa memuaskan orang tua. Anak harus diajari bahwa kamu tuh dikasihi. Mama, siapa di sini yang sering ngomong sama anaknya? I love you. Mami sayang sama kamu. Anak harus tahu bahwa dia dikasihi. Apa adanya. Jadi orang tua tidak boleh membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain, mengasihi yang satu dan yang lain tidak. Jadi anak-anak harus merasa dikasihi. Anak-anak harus merasa dia dimiliki. Anak-anak harus merasa dia diterima. Seperti kita orang tua tidak sempurna. Benar kan? Kita tidak sempurna. Tapi kita kok seringkali mengharapkan anak-anak itu sempurna. Itu kan aneh. Kita tidak sempurna. Anak-anak kita juga tidak sempurna. Makanya kalau misalnya anak kita ini kita lihat kegemukan. Bukan cuma kegemukan. Nggak gerak-gerak, duduk terus main HP. Jangan ngomong, aduh kamu nih lama-lama kayak babi ya. Nggak boleh gitu. Tapi kita harus kasih tahu, kalau kamu olahraga, badanmu sehat. Tahu nggak kalau sakit itu nggak enak. Coba kalau kita tidak punya selera makan aja. Sepanjang hari itu nggak enak. Jadi kita harus ngomong yang enak, karena saya pernah di WA ada temen, waktu itu dia sekolah di IPK, bukan anaknya Bu Siti ya. ada anak IPK cewek, dia WA saya tiba-tiba, karena saya kenal mamanya, dia bilang dia curhat, ngerasa sebel banget sama mamanya. Mamanya tuh selalu bilang dia tuh gemuk. Kamu itu loh kok nggak kayak tante ini. Memang tante yang ditunjuk itu langsing. Terus anaknya itu ngomong sama saya gini, ih, mama itu kan juga gendut. Kok dia tuh maksa-maksa aku untuk kurus? Jadi, ini contoh nyata, saya juga bingung. Akhirnya saya ngasih tahu ke mamanya, kalau ngomong jangan gitu. Saya ajarin ngomongnya gimana. Jadi, anak-anak itu merasa karena kegendutan itu tidak diterima. Akhirnya dia bisa mencari penerimaan dari luar. Kalau anak-anak itu merasa tidak dimiliki, tidak dikasih, aduh, signers itu mengerikan. Ketemu di luar sama cowok, jelek, gak ada duitnya, nakal, yang penting menunjukkan perhatian, menunjukkan kebapakannya, semuanya langsung anak kita bisa melting. Anak kita bisa kayak digendam, kayak dipelet. Padahal nggak dipelet. Itu memang emosional, sisi emosional seperti itu. Jadi, anak-anak itu harus merasa diterima. Jadi kita ajak makan sehat sama-sama, kita barengin olahraga sama-sama. Juga anak-anak itu harus tahu bahwa kamu bisa, kamu mampu. Jangan dibilang, aduh kamu ini keturunannya papi ya, kok goblok, nggak bisa ini, nggak bisa ini, itu nggak bisa. Jangan gitu. Anak-anak itu harus tahu dia mampu, dia bisa. Orang tua harus bisa menjadi supporter untuk anak-anak. Jangan memfokuskan kepada apa yang anak-anak kita tidak bisa. Seperti yang tadi bilang, nggak bisa matematika, lesnya matematika terus. Orang nggak bisa, bukan bakatnya di situ. Saya kan punya pengalaman juga waktu si Sheryl.
ikut kumon, kakaknya kumon cepat sekali naik A, B, C, D, E sampai J gitu ya, cepat sekali sampai saya berhentikan karena udah nggak perlu lagi kumon. Lah kalau adiknya D terus, kan saya hitung-hitung duit juga. Terus saya bilang gini, sama susternya saya juga ngomong-ngomong, udah kita berhentiin aja, ini nggak bisa matematika, mungkin memang bukan bidangnya. Tapi guru kumonnya bilang nggak apa-apa Bu, itu kan ada waktunya, nanti kan semakin diulang semakin cepet. Iya Mbak, Mbaknya enak suruh ngulang-ulang, ini kan bayarnya kan terus-terusan tiap bulan kan kumon cukup mahal. Tapi memang anak saya tidak di situ bidangnya. Jadi anak saya itu harus disupport dia mampunya di mana. Ternyata memang dia mampunya di bidang yang lain. Jadi jangan di-push untuk ranking, di-push untuk les terus sampai nggak ada waktu untuk pelayanan. Jadi orang tua harus bisa menjadi supporter, mendorong, meyakinkan bahwa anak kita itu mampu. Dan kalau anak-anak tidak merasakan itu di rumah, anak-anak itu di luar bisa masuk ke geng. Makanya nggak heran, kenapa anakku kok kumpulannya orang yang rusak-rusak, kenapa ikut geng? Ya karena dia di rumah, dia tidak diterima, tidak dimiliki. Anak-anak tidak punya kestabilan emosi kalau di rumah dia tidak merasa dikasihi, tidak merasa diterima, tidak merasa berharga. Jadi Shiners, 7 prinsip ini bisa berhasil kalau orang tua punya sikap pemimpin tetapi sekaligus punya hati hamba. Apa sih artinya hamba? Punya hati hamba itu artinya orang yang dengan sukarela, dengan pengorbanan, dan dengan sukacita memberikan dirinya untuk membantu orang lain untuk mencapai tujuan hidupnya. Jadi orang tua harus sukarela, sukacita, dengan penuh pengorbanan, itu memberikan dirinya membantu anak-anak untuk mencapai tujuan hidupnya. Tujuan yang sudah Allah tetapkan. Jadi kalau misalnya anak itu, jangan heran mau anak kecil, anak besar, itu tidak bisa diomongi satu kali langsung diingat terus, nggak bisa. Setiap anak, ingat kan waktu kita jadi anak, diomongin satu, habis bangun tidur, rapiin tempat tidur. Itu harus berapa kali diulang, baru kita melakukan. Ya kan, kita aja dulu perlu berulang-ulang. Sama, anak kita sekarang juga perlu diomongin berulang-ulang. Makanya Alkitab di Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 nggak usah dibaca ya. Di situ dibilang kita itu kalau mengajarkan kepada anak-anak prinsip-prinsip firman Tuhan itu diulang-ulang, waktu di mobil, waktu makan, waktu di perjalanan, di mana saja itu kita ulang-ulang. Tapi tentu kita harus punya cara-cara yang menarik. Jangan sampai anak kita kebosanan dengar kita ngomong, ya kan? Kalau anak-anak melihat, oh mama papanya pemimpin, bisa mengarahkan, tapi juga punya hati hamba, kok ngelayani, mau masakin, semuanya dia merasa diservis. Anak-anak seperti itu pasti respect sama orang tua. Tuhan tidak akan memberikan tanggung jawab kepada kita tanpa memberi kita pengetahuan. Masalahnya kita mau baca Alkitab atau enggak, karena sumber pengetahuannya di Alkitab. Tuhan tidak akan menyuruh kita melakukan sesuatu tanpa memberi kita kemampuan. Saya undang pemain musik WL Singer untuk maju. Dan menjadi orang tua yang sukses itu tidak instan. Makanya kalau waktu masih gadis, katanya aku nih dulu sebelum nikah, sebelum punya anak, aku nih pendiam loh. Tetapi setelah punya anak, aku nih cerewetnya minta ampun. Iya, semua begitu. Karena kita terus ngomong kayak radio rusak itulah. Jadi menjadi orang tua yang sukses itu membutuhkan usaha, doa, membutuhkan waktu, membutuhkan kerajinan. Ada banyak hal. Dan Shiners, Tuhan Allah kita, Allah yang sanggup menolong kita, memampukan kita. Dia Allah yang bisa kita andalkan. Makanya malam hari ini kita sama-sama datang sama Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan malam hari ini yang saya bawakan cepat sekali. Saya pikir semuanya bisa menerima ini dan bulan depan kita bisa sharingkan di dalam grup kecil. Pasti seru.
Dan kita harus mulai mengoreksi diri, jangan menyalahkan siapa-siapa, tetapi biar kita mau mengupgrade diri kita sebagai mama, sebagai ibu, untuk bisa membawa anak-anak kita menemukan tujuan Allah di dalam hidupnya. Kalau kita berpikir, kita mau lihat teman kita punya anak sukses, duitnya banyak, anak kita belum tentu dipanggil Tuhan untuk itu. Jadi jangan kepingin seperti anak tetangga, anak saudara kok lebih sukses, anak kita belum. Anak kita itu di dalam tangan Tuhan. Tuhan punya rencana dan kita tidak boleh memaksa agenda kita. Kita gagal, anak kita disuruh sukses, mencetak uang banyak. Supaya hidup kita masa tuanya mau enak kan? Tapi itu bukan rencana Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita naikkan pujian ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganmu? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Bapa di surga, ini kami Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan koreksi melalui firman-Mu. Kami mau menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya rencana-Mu terjadi atas hidup anak-anak kami. Dan pakai kami sebagai orang tua Tuhan. Untuk membawa mereka mencapai tujuan Allah dalam hidup mereka. Tolong kami, mampukan kami. Kalau selama ini kami tidak sabar, kami tidak menjadikan hidup kami sebagai teladan untuk anak-anak kami. Kami minta ampun Tuhan. Tolong kami untuk menghidupi firman-Mu, supaya anak-anak kami melihat contoh yang benar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan penuh dengan kasih karunia. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran ini,
untuk bisa kami aplikasikan di dalam rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.